Kalau misalnya aku nggak nyasar sama adekku, mungkin aku tidak akan pernah menjumpai kafe secantik dan seestetik ini di Sibolangit ini. Setelah drama panjang karena kesasar, aku bersama adekku memutuskan balik arah. Tapi sebelum balik arah, kami mau singgah dulu ke Kafe Nusantara ini. Sebenarnya aku nggak asing sama Kafe Nusantara ini karena memang Kafe Nusantara ini sangatlah viral di kota Medan. Cuman jujur secara pribadi aku nggak pernah kepikiran bakalan sampai di Kafe Nusantara ini. Selain karena kafenya jauh, kafe ini juga terkenal karena ada musik jedak-jeduk ataupun DJ-nya di malam hari. Setelah adekku memarkirkan keretanya, untuk parkiran keretanya tepat di depan Kafe Nusantara ini ya weh. Tanpa berlama-lama aku bersama adekku langsung saja lah singgah ke Kafe Nusantara ini karena memang aku sangat penasaran sama Kafe Nusantara ini. Aku senang kali singgah di Kafe Nusantara ini karena di pintu masuk kita akan dilayani sama pelayannya dengan sangat ramah. Meskipun penampilanku bersama adikku kayak gembel, tapi betul-betul loh abang ini nampak dari mukanya tulus banget melayani kami. Kami ditanya mau duduk di mana, mau makan berapa orang. Pokoknya kami ditemani sampai kami menemukan tempat yang kami inginkan duduk. Sumpah pas aku memasuki daerah Kafe Nusantara ini aku bingung kali harus duduk di mana. Karena di setiap sudut Kafe Nusantara ini indah cantik kali weh. Rasa-rasaku setiap sudut kafe ini memang estetik kali. Setelah berpikir panjang, akhirnya aku memutuskan duduk di sebelah sini. Tanpa berlama-lama, abang pelayannya langsung mengasih menu ke kami. Menu makanan di sini sangat banyak dan beragam, mulai dari makanan berat maupun cemilan. Nah, seginilah kira-kira harga makanan dan minuman yang ada di Kafe Nusantara ini. Menurut kalian worth it nggak ya? Kalau menurutku secara pribadi, kalau tujuannya untuk healing, santai, menenangkan pikiran, dengan segala fasilitas, suasana, pemandangan, menurutku worth it sih. Karena bisa kalian tengok sendiri kayak mana indahnya pemandangan di sini, weh. Kafe Nusantara ini terletak di tengah hutan, Jalan Buku Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Sumpah ya weh, aku duduk di sini betul-betul rileks sekali rasanya. Mendengarkan suara burung, mendengarkan air terjun, mendengarkan suara hutan, menghirup udara segar. Betul-betul weh, hilang semua capek-capekku tadi. Tahu sendirilah kalian kan kalau kami tadi tersesat selama 2 jam. Makanya sebelum kami melanjutkan perjalanan kami ke Dua Rasaku aku bakalan nyesal seumur hidup kalau misalnya aku tidak singgah ke Kafe Nusantara ini. Inilah namanya wisata yang tidak direncanakan tapi sangat-sangat memuaskan hati. Gak ada rencana ke sini, malah singgah. Itulah namanya kalau sudah rezeki mata ya kan. Tanpa menunggu lama sudah datanglah minuman kita. Di sini minumannya sangat estetik kali weh, sumpah. Nampak kali kayaknya aku ini dari kampung weh. Kalian tengoklah sendiri kayak mana cantiknya kopiku ini, dibunga-bungakan dia. Lukis tahu kalian, jadi nggak tega aku minumnya. Biasanya peminum kopi Cola Delis, kali ini aku minum kopi estetik. Apa nggak terkejut sekali ini lambungku, pikirku weh. Memang paling betul ya kan, minum kopi hangat di tempat yang dingin seperti ini seperti memulihkan kembali energi-energi positif yang ada di dalam tubuhku. Karena dari tadi sudah kukeluarkan kata-kata mutiara sepanjang jalan. Kayak mana lah ya kan, namanya pun hati kita kesel ya kan karena tersesat. Untung aja aku tersesat di tempat yang indah seperti ini ya kan. Malahan aku sebenarnya di sini enggak jadi aku menyesal tersesat. Bersyukur kali malah aku bisa ketemu sama tempat yang seindah ini. Pas kali aku bersama adikku nyampe di kafe ini dalam keadaan sepi. Sepi bukan berarti nggak ada pengunjung ya, ada sih tapi tidak seramai hari weekend. Makanya kalau di kafe ini bisanya kita lupa waktu ini weh. Singkat cerita datanglah pesanan kami yang lainnya. Di sini kami ada pesan kue, entah apa namanya, aku nggak tahu. Nanti kalian bilang kampung kali malah bilang ini semua dibilang kue. Ini loh, aku tadi nggak tahu pesan apa, yang penting ku tunjuk aja sama abang itu. Aku mau yang ini bang, ku bilang. Kalau ku tengok-tengok sih dari teksturnya ini waffle ya, dikasih es krim, dikasih selai. Kalau menurutku secara pribadi waffle-nya ini agak kemanisan ya. Padahal bisa dibilang aku ini pecinta manis, tapi kemanisan ku rasa kuenya ini. Maksudku waffle-nya ini. Saking manisnya ku rasa waffle ini kan, akhirnya aku putuskanlah berbagi 2 aku bersama adekku. Kalau tadi misalnya selera mulutku nggak mau aku berbagi sama adekku ini weh. Emang kalau malah ini serakah orangnya. Enggaknya weh, karena memang adekku tadi kian enggaknya mau pesan makanan. Entah karena ditengoknya harga makanan itu mahal kali, entah karena memang dia udah kenyang, tapi kata dia udah kenyang. Di sini kan weh, langsungnya aku teringat sama mamaku. Kalau misalnya aku bawa mamaku ke sini pasti senang kali hatinya ini, pikirku weh. Makanya ya kan di sini langsungnya aku suruh adekku menelepon mamaku biar kita angei dulu mamaku, bilang weh. Kok kurang ajar kali mak label ini ya kan weh. Untungnya di sini ada sinyal ya, makanya di sini aku bisa nelpon mamaku. Bilanglah sama mamaku bahwasannya aku bersama adekku ini nyasar. Kami nyasar sampai ke Kafe Nusantara ini. Makanya di sini ku bilang sama mamaku, kafenya cantik kali mak, sayang kali mama enggak ke sini, ku bilang. Langsung pulanya dia bilang sama aku, udah tenang aja kau, nanti aku kesana sama adekmu, kata aja weh. Memanglah mama gaul ini kan enggak mau kalah. Cerita setelah selesai aku makan dan minum bersama adekku, masuklah ke episode yang tidak kusuka, yaitu membayar. Nah, sebagai aku kakak yang baik hati dan tidak sombong, makanya di sini ku traktirlah adekku sekali-sekali ya kan. Selesai pembayaran, lanjut aja di sini aku bersama adekku melanjutkan perjalanan kami ke Dua Rasa. Ku ejek pulanya adekku ini weh. Penampilan seperti ini tidak pantas. Memang kalau ditengok dari penampilan kami ini tidak fantas sekali ke sini weh. Untung aja pelayannya baik dan ramah-ramah. Pokoknya di Kafe Nusantara ini aku kasih bintang 9/10. Kapan-kapan bolehlah ke sini lagi.